Oke. Sambil minum. Nah, buat drink gini. Assalamualaikum guys, halo YouTube, ingat tadi sekalian video komik ke my channel. Kali ini kita sedang bersama Fauzan Putra Akbar gitu ya? Iya. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Sendiri kenapa kita masuk restorannya itu copot alas kaki. Itu kamu yang ngajarin lah, aku terus jadi ikut. Nah kan aku kan belum pernah kesini, katanya kamu udah pernah kesini. Udah berapa kali? 3 kali ya. 3 kali. Nah terus alasan atau motivasi kamu copot alas kaki tadi gimana? Alasannya kenapa? Lantainya masih bersih. Lantainya masih bersih guys, bersih banget gitu. Gak ada orang Gitu. Lantainya bersih banget, terus akhirnya karena Fauzan copot, aku kan awalnya kepake gitu. Aku mundur, terus tak copot juga karena lihat Fauzan copot, karena kan saya masih baru di sini. Ya udah terus ngikutin Fauzan, malah pas ditanya tadi pas ngapain tuh? Mau sholat ya. Iya pas mau sholat itu kita tanya musolanya mana bu gitu. Terus ditanyain, Mas, dilihat itu sambil kayak heran gitu ya. Mas kok sendalnya dilepas gitu, alas kakinya kok dilepas gitu. Langsung kita berdua dapat punchline lah sendiri gitu. Kejadian unik hari ini gitu. Oke langsung saja ke intinya, kita pengen bahas sesuatu sih, tanya-tanya sederhana gitu ya. Nah, Fauzan Putra Akbar kegiatannya di rumah selama liburan ini seperti apa saja? Ya. Ya saya sudah menjalani hubungan lebih lanjut dengan kasur saya. Dengan kasur kamu? Ya. Nope. Karena saya sudah nggak terhitung sih. Oh iya. Ya. Berarti kamu? Walau saya sering pergi tapi saya sering menggunakan kasur itu juga. Loh, kasurnya dibawa? Enggak. Maksudnya sering kembali ke kasur lagi ya? Gitu. Jadi itu ya kayak kehidupanmu sekarang lebih ke mengarah ke kasur gitu. Ya. Waktunya kebanyakan habis di kasur juga. Ya. Wih. Belajar juga di kasur jangan-jangan. Belum pernah belajar. Masa belum pernah Kalau belajar? belajar sering, belajar kehidupan. Belajar di rumah. Wah, barusan ini kalau ngobrol sama dia aku harus tahan tawa nih, harus siap-siap tahan. Betapa bosannya di rumah. Oh, betapa bosannya di Ya. rumah. Jangan-jangan kamu udah buat puisi tentang kebosanan. Belum Belum kepikiran. belum kepikiran. Terus gini, nah kalau kegiatannya di rumah kan para santri-santri biasanya juga jelas lah. Ada membantu orang tua kayak gitu. Kalau kamu membantu orang tuanya seperti apa? Ya, mencoba mendengarkan nasihat orang tua. Oh, mencoba mendengarkan nasihat orang tua gitu ya. Mumpung di rumah gitu ya. Ya. Soalnya ketika pas di ponpes sulit ya istilahnya, hampir nggak pernah gitu mendapatkan nasihat orang tua. Kalau telepon gimana? Apa pernah dikasih Ya, nasihat gitu? kalau telepon saya akhir-akhir mau perpulang ini jarang, soalnya nomor kartu HP bapak saya itu di HP saya yang udah rusak ini. Oh, yang ini berarti Ya. pas itu bingung gitu. Jadi saya nggak bisa telepon. Udah saya coba 8 kali penelponan nggak angkat soalnya Nggak angkat. jadi di sini. Oh, dan terus kamu sempet itu nggak? Sempet baper atau apa? Sempet sedih nggak kalau nggak? Sempat putus asa juga. Putus asa. Jadi mengharap gitu ya, mengharap dapat balasan tapi nggak diangkat gitu. Soalnya waktu itu saya butuh banget. Butuh banget loh. Butuh tentang apa? Ya kayak peralatan mandi. Oh itu. Tapi akhirnya ada yang ngasih saya. Oh, iya. sabun. Itu dari santri yang lain atau gimana? Dari santri yang lain. Boleh disebutkan nggak? Ali siapa? Ali Mustafa. Oh Ali Mustafa, masya Masih sambil Allah. tahan. Oh iya. Ali Mustafa. Terus kalau liburan ini siapa yang santri yang masih sering berhubungan atau menghubungi kamu? Siapa aja? Paling fakih. Fakih itu yang dari mana? Pilang.
Oh dari Pilang. Nah itu aku kemarin sempat mau ketemu teman-teman Pilang itu nggak mau. Ya mau sih mau, tapi pas ditanya mau kan. Tapi pas mau aku berangkat sekarang ya gitu. Jawabnya Mas nanti sore aku futsal gitu. Terus besoknya lagi aku berangkat sekarang ya Mas ada ini. Nah, kayak ada acara-acara terus gitu. Jadi sebenarnya kan Pilang dekat banget sama rumahku. Cuma beberapa menit gitu udah sampai. Tapi dan satu desa itu banyak ya berapa orang? Dari Pilang berapa orang? Apa ya? 6 lebih ya? 6 lebih. Nah itu kan katanya Mas banyak santri yang nyaranin ke Pilang dulu aja Mas. Orangnya banyak kalau dikumpulin jadi satu video bareng keren gitu. Tapi ternyata susah kayak gitu. Terus menurut kamu teman-teman Pilang gimana? Kenapa kok mereka gitu? Padahal saya pengen video juga. Atau mungkin saran atau nasihat buat teman-teman di Pilang gitu. Nanti kan pulang masih ada waktu beberapa hari mungkin. Ya, Gimana nasihatnya buat teman-teman Pilang? jaga kesehatan. Oh jaga kesehatan. Aduh jaga kesehatan. Kalau nggak sehat nggak bisa beriman. Weh, mantap. Nah terus gini, kamu ada pertanyaan nggak ke saya gitu? Apa pertanyaan? Bebas, soalnya gini, banyak kan saya itu yang tanya-tanya santri terus gitu. Ya, Kalau santri yang tanya saya itu jarang sekali. Ada nggak? apa ya? Tadi saya pengen nanya tapi Iya, pikir-pikir dulu aja sih. Kita sambil jalan. Aku masih melontarkan pertanyaan berikutnya. Ya. Nah kan ketika pandemi itu di Pondok Pesantren MTA tidak didatangin tamu sama sekali gitu ya. Ya. Biasanya kan ramai pengunjung dari Nusantara itu datangnya ke Ponpes kita pengen lihat Ponpes MTA kayak apa sih gitu. Terus pengen kenal juga para santri ya gitu. Nah terus orang tua pun atau wali santri nggak bisa masuk juga. Iya. Tapi ada beberapa yang jenguknya dari mana? Pos Satpam itu. Oh dari Pos Satpam. Iya. Iya, aku juga pernah lihat itu. Tapi itu kayaknya cuma ngeliat doang sih. Iya dari jauh ya, nggak boleh ketemu ya. Iya. Nggak boleh ketemu ya, nggak boleh deket-deketan. Tapi bisa percakapan teriak-teriak gitu. Iya mungkin seru. Belum pernah. Tapi kamu pernah lihat nggak teman-teman yang teriak-teriak gitu? Jadi Kalau teriak belum pernah. karena social distance, mereka walaupun dijenguk atau ditengok tapi nggak bertemu kan. Jadi bicaranya pun agak teriak-teriak gitu. Ya, mungkin gitu. Pernah lihat? Belum. Belum. Oh belum. Tapi beberapa ada. Beberapa ada ya, saya juga tahu. Dan santrinya itu pun siapa juga tahu, kelas 1 ada, kelas 2 ada. Nah terus kembali ke tadi, kan nggak ada pengunjung nih, terus nggak ada wali santri juga. Apa yang dirasakan para santri gitu? Ya itulah kangen lagi. Oh kangen pasti gitu. Ya. Kalau Maksa buat telepon. memaksa buat telepon, nelponnya itu pun di jadwal ya? Berapa saat sekali nelponnya jadwalnya? Teleponnya biasanya ganti-ganti. Ganti-ganti. Jadwalnya ganti-ganti, sering ganti. Hmm. Soalnya gara-gara ada ini apa santri kelas 1 Abu Bakar itu. Kelas 1 Abu Bakar itu. Abu Bakar. Jadinya teleponnya itu ganti-ganti sama Abu Bakar biar adil gitu. Pergantian bergilir ya, antara kelas 1 kelas 2 juga gitu. Ya. Nah, terus kembali ke tadi karena nggak ada pengunjungan otomatis sepi gitu. Kalau santri atau kamu sendiri gitu, lebih suka sepi atau lebih suka banyak keramaian gitu? Gimana kalau menurut kamu? Kalau saya semua bisa. Oh semua suka gitu ya. Jadi pas Bisa ramai, suka. pas ramai bisa suka. Weh, berarti dia able dalam dua hal itu. Kebanyakan santri memang itu sih seperti itu. Tapi kemarin ada juga satu santri yang suka ketika sepi gitu, katanya lebih mudah menghafal, lebih fokus belajar ya gitu. Gimana kalau menurut kamu? Ya bagus aja sih. Bagus saja. Ada minusnya ada plusnya. Ada minus ada plus. Nah itu kalau itu hal itu semua hal biasanya ada minus ada plusnya ya. Kalau ada negatifnya pasti ada hikmahnya yang dapat diambil gitu ya. Oke mantap. Terus gini kan kalau kelas 1 nih, kelas 1 kan kalau dulu kalian waktu kelas 1 masih bisa ditengok oleh orang tua gitu ya. Nah ini kan kelas 1 baru masuk langsung pandemi, langsung putus nih, nggak bisa nengok orang tua, nggak bisa nengok, nggak kayak dulu gitu. Kan banyak wali santri yang kelas 1 itu kan otomatis belum dapat dibilang, ini mohon maaf loh ya, dapat dibilang belum berpengalaman kayak wali santri yang kelas 2 gitu ya. Maksudnya mereka lebih udah istilahnya, oh mondok itu memang kayak gini gitu, rasanya memang kayak gini, akhirnya mulai terbiasa. Nah wali santri kelas 1 itu bingung, kadang-kadang suka nangis sendiri, gelisah sendiri, banyak yang curhat sama saya gitu. Pendapat kamu gimana soal kayak gitu? Ya wajar sih tapi Wajar. Iya wajar. Iya terus Gimana ya? Iya. Soalnya juga kepepet. Karena nggak bisa Dulu lewat juga. pernah saya punya kenalan kelas 1 akrab sama saya. Hmm. Deket juga tapi ya gitulah. Nah,
saya tanyain, kamu kangen orang tua nggak? Terus anaknya jawab, ya kangen. Saya tanya juga, kamu udah betah di sini? Terus orangnya bilang, saya betah. Betul. Terus dia ngomong gini, saya nggak dijenguk nggak apa-apa, bikin betah kok. Mantap. Berarti itu ya. Ada kebanyakan kalau santri menyikapi itunya biasa gitu. Yang tidak biasa itu malah paling santrinya gitu. Padahal kalau kita lihat itu para santri kelas 1 di Ponpes itu juga asik, seru, nyaman gitu. Pada seneng semua kan gimana? Iya. Kalau ada yang sedih sih wajar ya. Karena kalau kalian kan dulu juga kayak gitu gimana? Dulu pernah nggak nangis gitu? Kalau saya hampir seminggu sampai datang ke rumah bapak pimpinan. Rumah. Itu karena apa? Saya nggak betah. Awalnya padahal kayak gitu kamu. Iya. Terus kok bisa nangis juga? Iya, saya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh. Nah ini saya nangis terus. Setiap ala subuh itu pasti saya nangis. Nah terus waktu itu saya kan udah nggak betah, udah nggak kuat lagi. Saya datang ke Ustadz Bagas, langsung saya tanya, langsung saya ngomong, terus saya udah nggak betah, saya pengen keluar. Astagfirullah. Ternyata kamu pernah kayak gitu? Iya. Terus saya langsung diajak ke rumah Bapak Mil. Yang pertama Pak Ustadz Prapto. Saya udah nggak betah lagi saya di sini. Terus tanggapannya seperti apa? Boleh dibicarakan? Iya. Pasti dinasihatin lah. Oh, cuma dinasihatin. Biar betah gitu kan. Gitu. Terus saya masih pengen pulang ya. Waktu itu saya ke Ustadz Nurfawi, datang ke rumahnya. Terus saya juga dinasihatin lagi. Terus waktu itu udah selesai kan paginya saya berangkat sekolah lagi kayak biasa. Terus sorenya saya dipanggil saja ya. Dipanggil apa manggil ya? Lupa. Pokoknya waktu itu saya jauh bakar. Saya telepon sama orang tua. Dia teriak-teriak nangis-nangis. Berarti pernah tak kayak gitu? Iya. Saya nggak tahu. Kalau temenmu kelas 2 yang lainnya apa ya ada yang kayak gitu juga? Kalau separah saya nggak pernah. Berarti kamu yang marah-marah nih? Iya. Aku nggak apa-apa, jujur. Tapi ada juga satu yang lain yang misalnya ada menyerupai kayak gitu. Iya. Kejadian-kejadian ini. Orang tuanya juga ada yang nurutin anaknya. Oh, berarti ada yang lepas gitu ya? Ada yang satu santri itu yang hari pertama tuh ya kayak santri biasa lah nangis itu. Terus besoknya tuh udah nggak ada lagi. Pulang. Maksudnya Itu barangnya diambil satu kamar. Oh, malahan Bagi satu kamar. wis. Berarti barangnya ditinggal gitu aja. Barangnya kayak hanger gitu. Oh, ya emang keperluan gitu ya. Karena nggak mondok berarti nggak dipakai, akhirnya dipakai satu kamar. Iya. Nah, kamu bisa menemukan jati diri sekarang itu udah bisa betah. Kan awalnya pernah kayak gitu katanya sampai paling parah gitu. Iya. Terus bisa betah di pondok gitu alasannya kamu apa atau mendapat kita yang seperti apa itu jelasin coba. Ya dinasihatin orang tua itu waktu diteleponin sama saja ya. Itu ya saya nangis. Itu saya kan saya kan balik kamar kan. Iya, di kamar. Itu saya masih ragu-ragu kan saya mau keluar apa enggak gitu kan. Terus saya ditanyain sama satu orang anak itu siapa lupa. Oh, santri juga masih Dia kamar saya. Lupa ya. Pertanyaannya. Jadi keluar nggak Zan? Karena dari 1 minggu sebelumnya itu saya udah berencana buat keluar. Setelah itu saya ngomong gini, kayaknya jadi. Oh, kayaknya jadi. Tapi Itu kamar pada nangis. oh iya masa. Ya, Berarti tapi beberapa ada yang nggak nangis gitu. itu berarti ukuahnya udah kuat banget gitu ya. Mungkin. Iya. Saya kan juga pernah punya temen kayak gitu. Ternyata memang rasanya benar kayak gitu. Jadi kayak temen itu bisa jadi alasan gitu loh. Alasan untuk kita bertahan gitu. Benar nggak? Terus salah satu santri ada yang nasihatin saya. Hampir tiap waktu itu saya Dinasihati terus itu. Masa kamu mau keluar jangan kasihan loh orang tuamu. Biayain kamu. Terus saya pikir lagi. Itu orang tua saya datang tengok, saya mak nggak jadi keluar. Oh, nggak jadi keluar gitu. Terus tiba-tiba kaget nggak itu? Awalnya kok minta keluar terus tiba-tiba kok nggak jadi? Iya nggak jadi. Kaget nggak? Kaget lah pasti lah. Terus gimana responnya? Tanggapannya? Terus ya saya betah. Terus kamu betah sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Jangan ada niatan keluar lagi ya? Enggak kan? Nggak akan. Oh, iya, mantap.
Terus kamu selain kamu teman-teman yang lain pernah nggak kayak gitu? Pasti pernah. Pasti pernah juga. Ya. Tapi ya itu balik lagi nggak suka saya. Oh nggak suka kamu. Iya berarti yang paling parah aja kembali untuk bertahan gitu, apalagi yang enggak gitu. Kalau kalau saya saksikan itu kan itu malah santri pada ketika di rumah rindu kembali ke ponpes gitu. Kalau sekarang. Ya itu dulu saya juga ngerasain itu. Waktu pengenalan pertamanya. Karena nggak ada kegiatannya saya di rumah. Terus apa? Saya bilang ke orang tua. Oh iya ya kemarin kamu kan termasuk yang kembali lebih awal gitu ya. Iya. Waktu pengenalan pertama kelas 1 itu ya. Aku kan ketemu juga. Ya. Terus apa? Kakak saya bilang gini, yang bener nanti sendirian gitu. Iya. Tapi kamu tetap Masuk kayak gak rela gitu. oh, masa? Iya. Karena masih liburan gitu, pengennya masih sama keluarga tapi kok malah balik gitu. Iya. Terus itu saya siap-siap langsung besoknya pergi ke Ponpes. Itu kan waktu itu kan masih ada santri yang tetap tinggal. Iya. Kayak dari Sumatera, Jalan-jalan juga. kayak Fadila gitu. Oh berarti kamu ikut jalan-jalan juga? Yang mungkin gitu. Kemana aja jalan-jalannya? Masih ingat nggak? Mana? Kali botol. Kali botol buat renang-renang itu. Iya. Sampai berapa kali? Lebih dari 3 kali. Masa? Asik dong. Iya. Meskipun kolam renangnya masih kolam renang anak-anak gitu ya. Iya. Tapi keserunya di mana? Keseruannya. Seru. Kan? Seru. Oh karena bareng-bareng gitu ya? Ya karena bareng-bareng berarti. Saya aja yang cuma pengunjung gitu kalau bareng-bareng sama santri itu juga seneng banget gitu. Saya itu kalau nggak tahu entah kenapa kalau ada peluang buat masuk ponpes, saya pasti memanfaatkannya gitu. Jadi sebenarnya itu bukan tugas saya, bukan keperluan saya, tapi karena pengen aja gitu. Karena kayak udah cinta dengan kebersamaan di ponpes itu ketularan gitu istilahnya. Wih ternyata ponpes itu gini banget gitu. Kamu punya itu enggak? Apa yang kamu kagumi ketika kamu di ponpes gitu? Setelah pandangan sebelumnya itu belum pernah membayangkan kalau ponpes itu ternyata kayak gini gitu. Tapi pas ketika kamu masuk, kamu baru tahu apa gitu. Maksudnya? Waduh, pertanyaan saya panjang banget gitu. Jawabannya singkat tapi Iya. sakit gitu. Maksudnya, jadi ini maksudnya ketika kamu kan awal-awal ketika masuk di ponpes itu kan mungkin itu gitu punya kesimpulan atau pandangan tersendiri. Ponpes itu paling seperti ini gitu, paling seperti ini. Tapi ketika kamu benar-benar masuk ke dalamnya, masuk ke dalam ponpes itu, wah ternyata enggak gitu, enggak kayak gini gitu. Iya. Ada enggak? Ada. Gimana tentang apa? Ya kayaknya apa ponpes tuh bosenin gitu. Terus apalagi ya? Apa ngaji tiap hari. Iya Itu itu. dulu kan nggak bisa baca Quran dulu. Oh masa? Iya nggak bisa. Berarti di ponpes baru Saya belajar Quran itu waktu kelas 6 mau lulus itu saya baru belajar Quran. Nah terus kok bisa awalnya masuk ke pondok gimana? Ya gitulah. Gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Takdir ya. Iya. Salah nggak? Tidak ya. Takdir. Saya juga waktu kelas 6 itu kalau nggak salah masih Iqra 3. Masa? Iya. Oh iya. Itu pun apa se-TPA sama Nabi. Oh karena berarti masih daerahnya dekat gitu ya? Dapat dibilang dekat. Terus gimana tadi anggapannya? Anggapannya tadi kan awalnya terus ini ngaji terus gitu. Nah ketika pas sudah masuk, Ya seru aja banyak kegiatannya. seru banyak kegiatan. Kegiatan yang paling kamu sukai? Pramuka. Pramuka? Ya. Oh iya, aku pernah lihat foto di Instagrammu. Lagi ngapain itu? Kayaknya asik banget. Itu hari Minggu itu hari Ahad. Hari Ahad. Waktu apa itu ya? Kayaknya mau apa? Lari pagi. Lari pagi itu di mimpin ya. Udah saya maju. Oh iya. Oh iya, aku juga pernah lihat dia dari ya entah dari kamu, dari satu-satu yang lain, tapi cuma sekilas gitu. Coba bawain satu judul yang paling kamu sukai. Lucu-lucu soalnya, beneran. Aku kan dapat kiriman dari Ustaz lah. Aku nggak mungkin dapat sendiri itu kan nggak mungkin. Kirimannya pasti dari Ustaz. Itu langsung jadi obat kangen loh buat saya. Seru banget dia. Coba praktekin satu aja. Gak bisa. Kenapa? Nggak ada orang. Oh nggak ada orang. Iya aku aja. Nggak bisa kalau cuma satu. Oh harusnya ya. Ya. Biar semangatnya itu dapat gitu ya. Iya. Oh iya, mantap. Tapi beneran aku lucu ngakak-ngakak sendiri kalau video kalian. Video kita dulu sebentar. Oh iya.
Nah, udah minum nih kan, udah ada pertanyaan buat saya. Apa ya? Nanti pertanyaan saya nggak bercabang. Ya nggak apa-apa, Apa ya? bebas sih, bebas. Saya belum terlalu pernah dapat pertanyaan dari santri, kebanyakan saya tanya. Krik 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 krik. Gak kepikiran mas. Gak kepikiran, oke. Lanjut pertanyaan nggak apa-apa nih, apa udah dulu? Lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja, oke. Nanti dicariin orang tua nggak kira? Enggak. Ayo wes, alhamdulillah. Tenang. Tenang, gue tenang. Kayaknya welcome aja sih. Oke, jadi pertanyaan yang pengen saya tanyakan ini karena penasaran ya, saya kan itu ya. Dapat dibilang bukan santri atau asatid atau ponpes yang ngefans sama saya sih, itu kebalik. Kalau ada yang beranggapan kayak gitu, justru saya yang ngefans sama ponpes gitu. Saya ngefans sama kalian gitu ya, sama para santri. Ya. Nah terus gini, kan pemirsa atau audien YouTube kalian, jangan sih bilang YouTube saya ya. YouTube kalian ya, itu audiennya banyak. Ada yang dari warisan di kantor gitu, ada yang dari pondok Iskarima, ada yang dari pondok di Jawa Barat, itu di Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur juga ada. Banyak istilahnya. Nah itu karena banyaknya audien kayak gitu, terus menurut kamu channel kita itu harus dibawa kemana ya? Atau harapan buat channelnya aja gitu? Oh, ya harapan Channel kita gitu. Jangan saya. ya tetap apa? Tetap Tetap apa? Tetap update soal santri. bukan Tetap apa? ya pokoknya tetap family friendly. Oh, family friend. Oke. Jadi ya kayak gitu sih. Meskipun saya tidak bisa masuk Yang konteks, semua orang bisa nonton. semua orang bisa nonton. Ya. Jadi universal gitu ya bahasa Ya. umum, lebih ke umum. Meskipun kita nggak ngasih branding itu harus dikasih brand Ponpes MTA atau Majelis Tafsir Al-Quran, tapi kita buat karya-karya yang itu dia dapat diterima oleh orang lain. Iya, bisa gitu. Bisa gitu. Nah terus gimana? Misalnya kamu kan, saya kan nggak bisa masuk Ponpes ini, tapi saya berusaha mengelola video yang ada gitu. Ya video lama. Kayak salah satunya video roadshow kayak gini. Ini kan salah satu kesempatan buat saya. Ya. Karena nggak bisa ketemu para santri, akhirnya kita keliling-keliling. Niatnya se-Indonesia tapi nggak mungkin lah. Liburnya berapa lama sih? Sampai tanggal 3 Februari. Berarti totalnya berapa? Nope. Halo bro. Oh ya. 25. Kayaknya apa ya? 1 bulan. 7 harian. Oh, sisanya yang kamu hitung? Iya. Maksudnya total hari liburnya. Total 2000. Mm-mm. Yang kemarin-kemarin. Yang ini aja, yang kemarin dibahas mana? Yang sekarang ini, yang hari ini. Sekarang ini Ya maksudnya yang terjadi di ini saat ini gitu. liburan saat ini. Nah, Apa ya? susah banget ngomong sama kamu. Kayak good connection ya. Full connection bro. Ya jadi gini, liburnya kalau setahu saya sih 1 bulan lebih gitu. Lebihnya berapa? Iya. Berapa? Ya? Pokoknya ambil 1 bulan. Hampir 1 bulan. Ya. Kayaknya udah 1 bulan deh. Ya udah 1 bulan. Udah 1 bulan. Nah itu awalnya masuk kembalinya ke Ponpes tanggal berapa sih kok? Bisa diundur berapa hari gitu? Awalnya tanggal 14 Januari. Terus gara-gara ada apa? Perpanjangan ini sama karantina mandiri. Mandiri. Jadi tanggal 3. Jadi tanggal 3. Februari. Kira-kira mungkin lagi nggak diundur lagi gitu? Kemungkinan ada nggak gitu? Harapan saya sih ada. Harapan saya sih ada. Tapi hati saya menolak. Tadi saya menolak, karena udah terlanjur kangen ya, pengen kembali. Hampir semua santri yang saya ketemu di roadshow bilang kayak gitu, hampir pengen segera kembali gitu. Kamu juga? Iya sih. Pengen juga, pengen iya, bingung. Iya kok tadi dari ekspresinya pun mulai meragukan gitu. Iya. Saya marah ragu. Berarti memang saya bisa ya menilai itunya. Berarti benar-benar ragu-ragu. Oh iya, soal perpanjangan. Kalau soal perpanjangan sih saya malah berharap juga, senang juga gitu kalau saya pribadi sih. Nanti bisa lanjut keliling ke santri-santri yang belum saya temui. Sebenarnya ini juga sekalian melanjutkan mas'ab ya, mas'ab Q. Tapi kebanyakan santri yang belum di mas'ab itu justru malah menolak, malu-malu gitu. Gimana pendapatmu soal itu? Ya itu tergantung mereka aja. Tergantung mereka gitu ya. Itu kan juga mereka juga. Hak mereka, wih mantap. Pendapat. Ham banget ini, ham. Hak asasi manusia.
Ini aku mulai suka nih di bagian ini. Ada kata-kata terakhir sebelum diakhiri? Ada. Oke siap. Aku dengarkan ini. Jaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan gitu. Ya. Oke, jaga kesehatan guys. Tanpa sehat, tanpa iman. Woi, tanpa sehat nggak bisa iman gitu ya. Ya. Tapi gimana itu maksud dari artinya? Ya kalau orang nggak bisa sehat, kalau orang nggak sehat, itu susah menerima. Oh gitu. Jadi kalau orang yang sakit lebih sulit untuk beriman gitu. Iya. Tapi ya bisa-bisa aja orang sakit itu beriman. Iya, lebih. Tanpa sadari. Kan ketika sakit justru malah banyak orang yang beriman ketika sakit aja. Iya. Menurut kamu gimana? Pas sembuh itu malah lupa sama siapa sih yang ngasih sembuh gitu, yang ngasih sehat siapa gitu. Ada nggak kira-kira? Ada. Menurut kamu hal orang-orang semacam itu seperti apa? Siapa tahu ada yang Kayak- melihat ini jadi kayak apa ya? Kayak misalnya saya benci kalau teman saya datang saya pas ada kulitnya juga. Saya tuh sadar kalau saya pernah kayak gitu sama Allah tiap hari. Oh iya, mantap. Berarti pas datang sama Allah itu kalau ada butuhnya aja gitu. Tapi maksudnya apa? Dicontoh dengan Iya. orang lain juga. Buat orang lain kayak gitu. Oke, mantap. Ini obrolan kita dengan Pak Fauzan ini keren banget. Ya, kita terima kasih atas dulu. Ya. Oke, saya rasa cukup bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita berdua. Dan tadi soal hal-hal yang kurang tepat mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ya. Sama-sama. Oh gitu. Malah gitu ya kamu maksud. Jadi kalau saya kan malah gitu. Intinya saya nggak punya teman. Masa teman-teman desa Nggak pernah. nggak pernah, aja. nggak jarang gitu. Nggak pernah. Malah nggak pernah, masa? Biasanya cuman apa jumpa di pertigaan jalan Terus apa pertigaan jalan mana desa itu. tapi kenal nggak? Mereka kenal sama kamu? Kenal. Kamu juga apa nggak teman-teman? Kenal. Masih apa? Nah terus gimana kalau nggak pernah hubungan sama teman di desa? Paling cuma sapa-sapaan doang. Oh sapa-sapa. Oh, alhamdulillah berarti masih punya apa? Saya kira kamu ketemu gitu. Nggak gitu, nggak kan? Nggak. Nah itu kalau kalian menyapa gitu, misalnya berangkat ke masjid gitu, udah pakaian rapi, harum, wangi, nyapa itu kan jadi dakwah gitu. Iya. Weh, Fauzan, gitu. Fauzan gitu ke masjid gitu kan. Jadi dakwah. Kok kelihatannya enak ya ke masjid ya? Gitu. Akhirnya mungkin yang awalnya nongkrong-nongkrong di gang gitu, jadi ikut sholat gitu. Gimana? Menurut kamu gitu gimana? Bagus. Bagus ya, nah mantap. Jadi dipraktekkan ya, santri itu jadi role model. Role model itu kalau bahasa Indonesianya jadi contoh, tapi contohnya itu contoh utama ya, contoh yang paling disorot. Ya, Setuju nggak? setuju. Oke. Tapi nggak tahu apa yang awalnya. Ya. Belum tahu. Astagfirullah. Ya mungkin nanti kita jelaskan di WhatsApp lebih lanjut karena mungkin ini durasinya udah terlalu lama. Takut terlalu malam.